Kedengar suara saya dengan jelas, Ustaz. Suara Akbari dengar dengan jelas, Ustaz. Seperti masih mute, Ustaz, itu. Masih mute, Ustaz. Set di unmute, ada settingan di bagian bawah biasanya, Ustaz. Ada unmute. Majelis Taklim Istadul. Seperti biasa, beberapa peraturan kajian kita agar seperti off kamera dan mute selama kajian berlangsung, dan dipersilakan untuk chat di kolom chat, ketikkan pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan satu persatu, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua dalam bentuk ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iswandi Abu Harits. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku sekalian, biiznillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita ya. Biiznillah kita sudah sampai kepada penjelasan kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat adalah mendidik itu dengan perhatian dan cinta kasih. Mendidik dengan perhatian dan cinta kasih. Saudara-saudaraku sekalian, tidak ada orang tua yang tidak cinta dan tidak kasih terhadap anaknya. Akan tetapi, cinta dan kasih yang diberikan orang tua kepada anak terkadang keluar dari hakikat daripada cinta dan kasih. Seperti orang tua mengikuti kemauan anak-anaknya, walau pada hakikatnya kemauan anak itu
bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, ya, melanggar norma-norma agama, terkadang dikarenakan alasan kasih sayang, maka orang tua terkadang mengikuti, ya, dengan kata lain mengalah, ya, demi anak. Maka hal yang seperti ini tidaklah dianggap orang tua itu mendidik dengan cinta, mendidik dengan kasih sayang, mendidik dengan perhatian. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan di antara tuntunan Islam dalam menyayangi anak, mendidik dengan kasih sayang, dan anak juga hendaknya kita ajarkan, kita didik untuk menghormati orang tuanya. Jadi anak kita didik dengan memberikan kasih sayang, perhatian, cinta dan kasih, akan tetapi kita pun sebaliknya mengajarkan kepada anak untuk menghormati kedua orang tuanya. Untuk menghormati kedua orang tuanya. Ada hubungan timbal balik. Nah, ini. Orang tua mencintai dan mengasihi anaknya kita arahkan, anak-anak kita untuk menghormati kita selaku orang tua. Saudara-saudaraku sekalian, telah datang riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina walaysa minna falaysa minna. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang tidak menyayangi anak-anak itu atau pemuda tidak menyayangi anak-anak dan tidak pula mengenal hak-hak orang tua, maka bukan termasuk golongan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda, anak-anak di sini kategori anak-anak yang masih muda, dan tidak pula mengenal hak orang-orang tua kita, maka bukanlah termasuk golongan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada timbal balik tuntutan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, hendaknya mereka mendidik dengan menyayangi, memberikan perhatian, menyayangi dan memberikan perhatian. Kita juga mendidik anak-anak agar anak-anak bisa memberikan hak-hak orang yang tua, hak-hak orang yang tua. Maka apabila kedua hal ini elemen daripada pendidikan, kedua hal ini tidak dijalankan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falaisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk golongan kami. Nah, ini saya jelaskan di penghujung hadis ini, yang dimaksud dengan bukan termasuk dari golongan kami, bukan berarti orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya dan anak-anak yang muda tidak menghormati orang tuanya, lantas dia keluar dari Islam, bukan golongan kami, kata Nabi. Tidak, maknanya tidak seperti itu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan falaisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami, maksudnya adalah
tidak berada di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berada di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti di atas tuntunan yang lain. Mungkin ada tuntunan-tuntunan yang lain selain daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukanlah berada di atas tuntunan dan petunjuk kami. Itu yang dimaksud dengan falaisa minna. Jadi bukan berarti keluar dari agama Islam. Falaisa minna di sini bukan keluar dari agama Islam, akan tetapi bukan berada di atas tuntunan dan petunjuk kami, kata para ulama. Itu yang dimaksud dengan falaisa minna. Saudara-saudaraku sekalian, yang semoga kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya agar kita bisa mendidik putra-putri kita, anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada semua manusia, untuk menjadi sosok pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kembali kepada pembahasan kita, mendidik, kaidahnya adalah mendidik dengan cinta kasih, dengan menyayangi, itu, dengan menyayangi, dengan memberikan perhatian. Maka dari hadis ini, malam yarham sogirona wa ya'rif haqqo kabirina falaisa minna, maka dapat kita lihat sesungguhnya bersikap kasih sayang, bersikap kasih sayang, bersikap rahmah, bersikap rahmah kepada anak-anak itu adalah merupakan tuntunan dari Islam. Terkadang orang tua bisa bersikap ramah, bisa bersikap sayang kalau sedang normal, emosinya tidak terganggu oleh anak-anaknya. Tapi ketika emosi orang tua terusik oleh mungkin kelakuan anak-anak, sehingga orang tua menjadi marah, emosinya tidak terkendali, mengeluarkan suara-suara yang keras, mengeluarkan tindak tanduk perilaku yang bisa membuat anak menjadi menangis, maka ini tidaklah demikian tuntunan di dalam Islam. Tidaklah demikian tuntunan di dalam Islam. Sesungguhnya di dalam Islam sangatlah menganjurkan untuk berkasih sayang, atau menyayangi anak-anak kita. Menyayangi anak-anak kita. Kita lihat bagaimana teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, punggungnya dinaiki oleh cucunya. Punggungnya dinaiki oleh cucunya. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan sujud, Nabi sangat lama untuk bangkit dari sujud. Lama sekali Nabi untuk bangkit dari sujud. Sampai-sampai para sahabat yang ada di belakang mengira bahwasanya wahyu sedang turun. Wahyu sedang turun. Perkiraannya seperti itu. Maka ketika sholat telah usai, para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah gerangan yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama sekali sujudnya? Lama sekali sujudnya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya Hasan sedang berada di punggungku. Aku tidak ingin menghentikannya. Aku tidak ingin menghentikannya. Itu. Tidak ingin menghentikan
permainan Hasan. Jadi seolah-olah Hasan naik ke punggung kakeknya, dijadikan kuda-kudaan, seperti naik kuda. Lihatlah, ini terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat. Terjadi ketika sedang melaksanakan sholat. Bagaimana lagi kalau misalnya anak atau cucu kita, dia bermain dengan kita, naik misalnya ke punggung kita atau ke badan kita pada saat tidak sedang sholat. Tentunya kita lebih merespon. Nah, ini anak-anak ketika hendak bermain dengan kedua orang tuanya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja merespon pada saat pelaksanaan sholat, Nabi masih menunggu sampai Hasan itu selesai hajatnya, naik ke punggung Rasulullah, baru Rasulullah duduk di antara dua sujud. Ini menunjukkan perhatian Islam, perhatian Rasulullah. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah bagian daripada Islam. Yang dilakukan Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah, yang ditetapkan Rasulullah itu adalah bagian dari Islam. Maka ketika Nabi melakukan seperti itu, artinya Islam sangat memperhatikan, perhatian Islam, kasih sayang yang harus diberikan oleh orang tua, oleh orang yang sudah dewasa kepada anak. Itu orang yang sudah dewasa kepada anak hendaknya diperhatikan. Itu hendaknya dilakukan seperti itu. Dilakukan seperti itu. Dan kita lihat juga bagaimana perhatian Islam ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah sedang dilangsungkan. Terdengar anak-anak yang menangis, ada anak yang menangis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat bacaan sholatnya. Ini lagi-lagi menunjukkan perhatian Islam kepada anak-anak, menunjukkan perhatian Islam kepada anak-anak. Jadi betapa perhatian Islam kepada anak itu sangat sempurna. Perhatian Islam kepada anak itu sangat sempurna. Akan tetapi terkadang orang tua tidak bisa membawa kesempurnaan Islam di dalam mendidik anak-anak. Itu terkadang masalahnya itu ada pada orang tua. Masalahnya itu ada pada orang tua. Nah, ini terkadang kita hanya melihat dari satu sisi saja, sulit mendidik anak, sulit untuk mengajari anak. Harusnya kita lebih mengintrospeksi ke dalam. Kitanya dulu harus diintrospeksi seperti itu. Jadi Islam sangat menganjurkan, memerintahkan untuk bersifat kasih sayang kepada anak-anak. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian juga kita mengenal hak dan keutamaan. Hak dan keutamaan orang tua adalah perkara yang dianjurkan syariat. Jadi anak itu kita didik untuk menghormati kedua orang tuanya. Tidak lantas ketika kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kita tidak kita ajari, tidak kita didik untuk menghormati kita. Atau untuk menghormati orang yang lebih
lebih tua. Ini. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang tua, orang tua sudah tidak mengasihi, menyayangi, memperhatikan anak-anak, yang muda-muda, yang muda-muda juga tidak memberikan penghormatan kepada orang yang sudah tua, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan kondisi orang yang seperti ini bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk dari golongan kami. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang menjadi pokok, dua hal yang menjadi pokok adalah menyayangi, mencintai dan memberikan perhatian kepada anak, juga anak juga kita didik untuk menghormati kita sejak sedini mungkin, untuk menghormati. Contoh saja di dalam rumah, di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu sudah mulai dipisah tempat tidurnya, antara anak laki-laki dan perempuan, kemudian tempat tidur kedua orang tua, kita ajarkan anak ketika masuk ke kamar orang tuanya untuk meminta izin terlebih dahulu. Ini sebuah penghormatan kepada kedua orang tuanya. Masuk ke kamar orang tua, anak kita ajari untuk meminta izin sama uminya, minta izin sama abinya. Ini, agar dia apa? Agar anak-anak itu bisa menghormati kedua orang tuanya. Atau orang yang lebih dewasa dari anak-anak, misalnya dia ingin memainkan mainan yang bukan miliknya, milik kakaknya atau milik ayunya, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk minta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan mainan yang dimiliki oleh ayu atau kakaknya. Kita ajarkan, minta izin nggak kepada kakak, baru pinjam mainannya, izin dulu. Nah, itu mengajarkan kepada anak untuk menghormati orang yang lebih tua dari dia. Itu. Orang yang lebih tua dari dia. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan di dalam adab-adab di dalam pergaulan antara anak-anak dengan orang dewasa, antara orang dewasa dengan anak-anak. Lalu yang selanjutnya, kebutuhan anak-anak di dalam pendidikan terhadap sikap kasih sayang dan kelemah lembutan dibanding orang dewasa itu porsinya lebih besar. Jadi kalau kita mendidik anak-anak, porsi perhatian, porsi kasih sayang, porsi cinta, itu lebih membutuhkan banyak perhatian, lebih membutuhkan banyak kasih sayang, lebih banyak membutuhkan cinta, mendidik dengan cinta kasih, mendidik dengan hati, cinta kasih, perhatian, kasih sayang. Dibandingkan dengan orang-orang yang dewasa, anak-anak yang sudah dewasa, kebutuhannya berbeda. Bukan berarti kita mendidik anak-anak kita yang sudah dewasa tidak kita berikan perhatian dan kasih sayang, tidak. Tapi porsinya sangat jauh lebih banyak dibutuhkan oleh anak-anak yang masih di bawah usia, yang masih kecil-kecil, itu membutuhkan banyak sekali perhatian dan kasih sayang. Membutuhkan banyak sekali dibandingkan dengan yang sudah anak-anak yang sudah mulai remaja atau dewasa. Itu kita sudah bisa mengarahkan. Itu. Jadi porsinya juga ini sangat berbeda. Jadi tidak kita samakan anak-anak yang sudah remaja menjelang dewasa dengan anak-anak yang
masih di bawah di bawah usia. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak untuk menghormati orang yang lebih tua usianya darinya, ini adalah merupakan azas pokok di dalam pendidikan. Artinya ini penting karena anak-anak kita nanti yang akan bermuamalah dengan orang-orang yang banyak, orang yang sebaya, orang yang di bawah dia, orang yang di atas dia, maka dia akan bertemu. Kalau di sekolah, anak-anak kita akan bertemu dengan orang yang lebih dewasa. Siapa? Gurunya. Juga akan bertemu dengan orang-orang yang sebaya dengannya, yaitu teman-temannya di sekolah. Bagaimana sikap dengan teman-teman di sekolah, bagaimana sikap dengan guru yang memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Ini sangat penting sekali, azas pokok di dalam pendidikan. Kemudian di antara sifat pendidik, di antara sifat pendidik yang paling penting adalah sikap kasih sayang. Ini di antara sifat pendidik. Jadi kita harus memperkaya diri kita, pribadi kita ini, kita perkaya dengan apa? Dengan sikap kasih, dengan sikap sayang. Sebagai apa? Sebagai modal untuk mendidik anak-anak kita. Kita perkaya diri kita. Kita perkaya dengan apa? Dengan sifat kasih, dengan sifat sayang. Itu, dengan sifat sayang, sifat kasih, sifat sayang, maka kita perkaya diri kita. Kita perkaya diri kita. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallah." Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallah. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa berlaku lemah dan lembut kepada siapa? Kepada mereka, anak-anak kita. Kepada mereka. Atau orang-orang yang sebaya dengan kita, atau orang-orang yang sudah tua, lebih tua dari kita. Dan sekiranya kamu bersikap keras, atau bersikap kasar, keras dan kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau metode pendidikan, metode pengajaran yang kita terapkan, yang kita pakai dengan cara yang kasar, dengan cara yang kurang baik atau kasar, maka anak-anak kita akan lari dari kita. Bukan hanya anak-anak saja, orang lain pun kalau kita kasar, berlaku kasar, tidak lemah lembut, tentulah mereka akan menjauh dari kita.
Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan berdakwah, orang yang menjadi target didikan, yang menjadi target dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, kadang sudah kagum dulu terhadap sikap dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum menyampaikan dakwah, tapi orang yang akan kita sampaikan dakwah itu sudah simpati terlebih dahulu terhadap kita. Bagaimana cara kita sebelum kita mengajar dan mendidik anak-anak kita? Anak-anak itu sudah simpati dulu kepada kita karena kebaikan kita, karena kasih sayang kita, ini karena perhatian kita. Anak-anak sudah jatuh hati dulu dengan kita, dengan apa? Dengan sikap kita. Mereka senang melihat kita. Coba kita introspeksi. Ketika kita pulang ke rumah, apakah anak-anak kita lari memeluk dan menjemput kita, ataukah mereka biasa-biasa saja, atau bahkan ketika kita datang mereka bersembunyi, takut kepada kita, takut dengan kekasaran kita, takut dengan kekasaran kita mungkin. Ini artinya ada yang tidak benar, ada yang tidak benar. Seharusnya kepulangan orang tua, apakah abinya ataukah uminya, tentu sangat dinantikan oleh anak-anaknya. Sangat dinantikan oleh anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya komunikasi antara orang tua dengan anak itu terjalin dengan baik. Terjalin dengan baik. Terjalin dengan baik, terjadi akibat-akibat yang baik juga, ya tentunya. Seperti itu. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita perhatikan bahwasanya afwan, ini anak tersenggol nih, nggak kelihatan gambarnya. Apakah ibu-ibu sekalian bisa mendengar suara saya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Jelas. Iya, saya tersenggol ini. Mohon maaf, ini mau dicari dulu ini gambarnya mana nih. Mohon ini moderator, apa yang harus saya ini biar gambarnya tampil lagi? Oh, biar gambar tampil, Ustaz. Biar tampil. Ini nggak bisa lihat gambar saya ya? Nggak bisa. Udah tampak, Ustaz. Udah tampak ya? Tampak, Ustaz. Oh iya, sudah kalau sudah tampak. Ya. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan dan pengajaran dengan memberikan perhatian, memberikan cinta kasih juga sangat syarat ketika kita menjaga kesehatan anak-anak kita. Menjaga kesehatan anak-anak kita. Baik kesehatan fisik maupun psikisnya. Tentunya di antara menjaga kesehatan ini adalah memberikan asupan makanan yang halal dan baik. Kita tidak memberikan asupan makanan kepada anak-anak kita dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ini mendidik dengan perhatian, cinta kasih, sayang, maka ini yang harus kita perhatikan juga. Itu. Jadi memberikan perhatian ke dalam fisik dan psikis kesehatan anak-anak kita, memberikan asupan makanan, itu juga merupakan
eh, salah satu daripada pendidikan, salah satu daripada pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil berupaya untuk melakukan ruqyah syariah, itu ruqyah syariah dan zikir-zikir yang sahih. Contoh saja misalnya, anak-anak kita yang kecil tentunya dia mungkin belum bisa membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu belum bisa membaca mereka yang masih kecil. Terkadang yang mereka pun ngomong belum bisa. Bagaimana salah satu pendidikan kita sebagai bentuk kasih sayang, perhatian kita, kita bacakan, kita ruqyah anak kita. Kita ruqyah anak kita sebelum tidur, kita bacakan ayat kursi, kita bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita tiupkan ke dua telapak tangan kita, lalu kita usapkan di seluruh badan anak-anak kita. Di seluruh badan anak-anak kita. Itu yang dilakukan Nabi kepada Hasan dan Husain. Diruqyah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sering mendoakan Hasan dan Husain dengan doa yang semua kita insya Allah sudah hafal. U'izukuma, Hasan dan Husain, ini Nabi mendoakan Hasan dan Husain. U'izukuma bikalimatillahhi tammati min kulli syaiton wa hamma wa min kulli ain lamma. Aku memohon perlindungan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, aku mohon perlindungan untuk kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain. Nah itu, u'izukuma. Mohon perlindungan. Nabi memohon perlindungan kepada Allah, diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan kepada Hasan dan Husain. Itu. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan syaitan dan hewan berbisa dan dari setiap pandangan mata ain, mata yang jahat. Ini lihat bagaimana perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, kepada orang yang masih kecil. Ini yang harus kita perhatikan. Dan syariat kita juga memerintahkan dan melarang, memerintahkan untuk menutup jendela-jendela rumah kita, hordeng-hordeng rumah kita sebelum matahari terbenam, sebelum dikumandangkannya azan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk menutup makanan-makanan, baik itu makanan yang padat atau makanan yang cair, untuk ditutup, untuk ditutup. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak itu keluar rumah pada saat maghrib, waktu maghrib. Nah, ini tentunya waktu yang kalau misalnya bermain, waktu bermain, bukan berarti kalau anak-anak misalnya keluar dengan ayahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya itu baik, tidak mengapa. Tapi yang dilarang itu adalah ketika anak-anak keluar rumah, dia tidak sholat, bermain pada saat waktu maghrib. Dan kita ketahui bahwasanya jin dan syaitan itu berkeliaran
pada saat waktu maghrib. Makanya orang-orang tua kita terdahulu, ya, kalau kita sudah maghrib itu kita digiring, ya, sudah digiring untuk apa? Untuk pulang ke rumah. Sebelum maghrib anak-anaknya sudah berada di rumah. Sudah berada di rumah. Itu dulu. Tapi kalau sekarang barangkali ya, orang tua tidak terlalu memberikan perhatian, ya, walaupun tidak semuanya. Kadang-kadang ya, anaknya pulang ya, pada malam hari, ya, entah kemana. Ya. Nah, itu bahasa kita itu tidak diluruhi, ya, tidak diluruhi. Nah itu. Jadi mereka berjalan dengan sendirinya di luar rumah. Maka pada saat-saat itu adalah saat-saat yang terlarang ya, bagi anak kita untuk beraktivitas kecuali ya, melaksanakan sholat di masjid. Itu yang diperintahkan. Nah, itu. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak kita dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan perhatian juga dengan memberikan ketenangan, itu perasaan aman, perasaan dilindungi bagi anak-anak terpenuhi, aman, merasa dilindungi, merasa diayomi. Ini sifatnya psikis, ketenangan. Bagaimana kita memberikan ketenangan kepada anak-anak kita. Itu merupakan faktor-faktor pendidikan. Ya. Faktor-faktor pendidikan yang harus kita perhatikan. Faktor-faktor pendidikan yang harus kita perhatikan. Lalu, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan anak atau pendidikan yang harus diberikan, pengajaran yang harus diberikan sebagai modal dasar, manakala anak merasakan kedekatan antara anak dengan orang tua, ada hubungan emosional yang baik, hubungan emosional yang baik. Terkadang ada dampak-dampak negatif juga, anak-anak yang disekolahkan di pondok pesantren, sisi kurangnya, lebihnya banyak juga, sisi kurangnya. Terkadang anak-anak yang ada di pondok pesantren karena dia jauh dari orang tua, sehingga ada jarak dengan orang tua, tidak terbuka dengan orang tua. Terkadang dia lebih dekat dengan gurunya, lebih terbuka dengan gurunya, dan ini kita juga harus mengimbangi. Jadi walaupun anak-anak kita tinggal di pesantren, tidak di rumah, kalau pulang setahun sekali Ramadan dan Idul Fitri saja, kita pun harus membangun kedekatan emosional. Membangun komunikasi yang baik agar apa? Agar bisa terjalin komunikasi yang baik, bisa terjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, orang tua dan dengan anak. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini ya seperti menjalin hubungan emosional dengan anak, ya kita cium pipi anak kita, kita rangkul, kita dekat, itu adalah bentuk-bentuk pendidikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak kita. Nah, ini jadi
Ayo ikhwas sekalian, teladan Nabi kita, ya, teladan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang sangat banyak, ya, memberikan contoh yang sangat banyak, lagi mulia, ya, di mana putra-putri Nabi, ya, cucu-cucu Nabi, ya, anak-anak Nabi, ya, beliau mendapatkan tempat yang spesial, ya, tempat yang spesial di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tempat yang spesial. Ini di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan bagaimana, ya, kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ma ra'aitu ahadan, ya, kata Aisyah, belum pernah aku melihat seorang pun, ya, belum pernah aku melihat seorang pun yang paling mirip, ya, yang paling mirip cara bicaranya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada Fatimah. Artinya Fatimah itu gaya bicaranya itu sangat mirip sekali dengan ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Mirip sekali, kata Aisyah. Mirip sekali. Nah, itu. Maka apabila Fatimah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut beliau. Ketika Fatimah datang, disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disambut. Bagaimana penyambutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Penyambutan beliau dengan berdiri dan menggandeng tangannya. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika anaknya Fatimah datang, Nabi berdiri dan digandeng tangannya. Tangannya digandeng. Itu. Lalu mengecupnya, menciumnya. Anaknya dicium. Setelah itu mempersilahkan duduk di tempat duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa spesialnya Fatimah, betapa istimewanya. Anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, mendapatkan tempat yang spesial. Semuanya spesial. Kita lihat bagaimana Hasan dan Husain diruqyah oleh Nabi. Kita melihat bagaimana Hasan dan Husain ketika bermain di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Alangkah indahnya ketika kita mendidik anak dengan cara-cara yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya cara-cara yang seperti ini. Cara-cara yang seperti ini. Ayyul ikhwah rahimani rahimakumullah. Mungkin kita menyisakan sedikit waktu untuk bertanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari materi kita yang sudah disampaikan, bisa kita diskusikan bersama, dan yang bisa saya jawab insya Allah akan dijawab. Yang tidak bisa dijawab wallahu ta'ala alam, mungkin bisa ditanyakan kepada asatizah yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Baik, Ustaz, terima kasih. Sementara ini belum ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Baik. Belum ada pertanyaan ya? Belum ada, Ustaz. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ayyul ikhwah rahimani rahimakumullah.
pendidikan anak. Pendidikan anak. Sejatinya itu dimulai dari orang tua. Sejatinya dimulai dari orang tua. Itu. Jadi dari orang tua, mendidik orang tua juga harus mendidik dirinya. Seorang pendidik itu harus mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik anak. Semua tata cara, metode, kurikulum yang dilakukan di dalam mendidik anak, kita berusaha untuk merujuk kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencoba untuk merujuk sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana cinta dan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperlakukan anak-anak kecil, di dalam memperlakukan anak-anak yang sudah dewasa, itu yang patut kita teladani. Mungkin di antara kita ada anaknya yang sudah menikah. Mungkin di antara kita juga ada yang sudah punya cucu. Bagaimana? Apakah misalnya anak-anak kita yang sudah menikah, yang sudah punya anak, kita lepas kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidiknya? Tidak terlepas. Kita masih bisa punya porsi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, walaupun anak-anak kita mungkin sudah punya istri atau dia sudah punya suami, tetap pendidikan itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ketika terjadi perselisihan antara Ali dengan Fatimah. Antara Ali dengan Fatimah terjadi perselisihan. Lalu Ali, pada saat terjadi perselisihan itu, Ali pergi ke masjid dan tidur di masjid, tidak tidur di rumah. Beristirahat di masjid. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah, dia tidak mendapatkan Ali. Dan kita ketahui bahwasanya antara Ali dengan Fatimah ini juga sepupu. Maka ketika ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Ali, dan Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mencari Ali dan dilaporkan kepada Rasulullah, sesungguhnya Ali sedang berada di masjid. Dia beristirahat di masjid, dia tidur di masjid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Ali dan memerintahkan kepada Ali untuk bangun, untuk bangun. Lalu Ali bangun. Kemudian dipertemukan kembali kepada anaknya Fatimah. Jadi ini adalah metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak yang sudah dewasa. Walaupun anak itu sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, tetaplah mereka adalah anak dari orang tua. Yang orang tua mempunyai kewajiban untuk tetap mendidik, mempunyai kewajiban untuk tetap mendidik. Nabi tidak bertanya apa masalahnya, atau di mana letak masalahnya ini dan itu, gimana? Tidak, Nabi tidak menginterogasi antara keduanya. Bertanya kepada Fatimah, kenapa Ali hingga dia pergi tidur di masjid misalnya seperti itu. Ditanya juga Ali, kenapa begini dan begini? Tidak ditanya. Nah, itu. Jadi disinilah bagaimana cara Nabi menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga. Rumah tangga siapa? Rumah tangga anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi walaupun sudah berkeluarga pun Nabi tetap memberikan pendidikan, memberikan nasihatnya kepada anak-anaknya, kepada kepada anak-anaknya. Dan ini juga merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi tidak lepas. Tanggung jawab orang tua itu tidak lepas dalam perkara-perkara pendidikan. Memang kewajibannya sudah, kalau anak kita misalnya perempuan, ya sudah kita serah terimakan tanggung jawab kepada suaminya untuk memberikan sandang, papan, pangan, semuanya sudah kita serah terimakan kepada suaminya kalau anak kita perempuan. Tapi tetaplah dari sisi lain kita masih tetap berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan, untuk melaksanakan pendidikan. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ayolah ikhwas sekalian, mungkin saya cukupkan sampai di sini materi kita yang sedikit ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ada Ustaz pertanyaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Anak kami mulai beranjak remaja. Sekarang mereka memiliki teman-teman yang bermain. Kami tidak bisa mendikte teman-temannya, tapi mengekangnya juga. Tapi mungkin kadang nasihat kita yang sering di-gap tentu kekhawatiran kita timbul. Gimana solusi terbaik? Seperti itu pertanyaannya, Ustaz. Iya. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pergaulan tentunya kita tidak bisa mengekang anak dia hanya bermain di dalam rumah saja. Tidak bisa. Karena manusia ini adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi bagaimana interaksinya di sekolah? Dia akan menemui bermacam-macam pola tabiat orang-orang yang ada di sekolah. Macam-macam. Juga di tempat bermain misalnya, teman-teman yang ada di luar sekolah. Maka dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan-batasan di dalam pergaulan. Karena apa? Pergaulan itu akan mempengaruhi perilaku, mempengaruhi agama. Kepada siapa kita berteman? Maka Nabi mengisyaratkan al-mar'u ala dini khalilihi. Lihatlah kepada siapa kita berteman. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Siapa temannya? Kalau teman kita baik orang yang soleh, orang yang taat, orang yang senantiasa selalu mengingatkan kepada kebaikan, maka ini adalah teman yang seharusnya kita cari dan kita pilih. Kalau misalnya teman-teman itu selalu mengajak kepada kemaksiatan, pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman yang seperti ini harus dijauhi. Jadi di dalam berteman itu wajib kita memilih dan memilah teman kita. Kita tentunya berteman dengan teman yang baik. Tidak semua orang itu kita buat menjadi teman kita. Ada terkadang kita hanya sekedar mengetahui saja. Kita tidak duduk di majelis mereka. Kita tidak duduk bersama mereka. Tapi tetap kita menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang muslim, hak dan kewajiban sebagai seorang muslimah. Tapi kita tidak berteman dengan mereka.
Maka memilih teman, ya, memilih teman itu akan berpengaruh kepada agama, ya, akan berpengaruh kepada agama. Nah, itu. Maka manakala nasihat-nasihat kita misalnya tidak didengarkan, ya, terkadang kalau sudah nasihat orang tua tidak didengarkan, berarti nasihat yang dia dengarkan adalah nasihat temannya. Ya. Siapa teman-teman mereka? Biasanya anak-anak itu akan menerima masukan-masukan dari teman-temannya. Kalau kita sudah tidak didengarkan, sudah tidak diindahkan, maka ini cepat-cepat untuk diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang tua kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor doa. Ini yang menjadi faktor utama. Agar anak kita bisa mendengarkan nasihat kita, nah itu mengikuti apa yang kita inginkan dari orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini dan seperti ini dalam ranah kebaikan. Ini juga yang harus kita perhatikan, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selain daripada kita berusaha untuk tetap mendidik dan mengarahkannya. Manakala kita nasihat kita sudah ditolak, berdoalah, mintalah kepada Allah. Coba mungkin ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, waktunya tidak tepat. Mungkin ada niat-niat lain untuk melampiaskan emosi, untuk melampiaskan amarah kepada anak-anak kita. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, hendaknya kita dilandasi dengan niat yang ikhlas. Dilandasi dengan niat yang ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat kepada anak bukan karena emosi, bukan karena amarah, untuk melampiaskan amarah. Ini bukan. Nah, itu. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga memperhatikan waktu yang tepat di dalam menyampaikan nasihat kepada anak. Tepat nggak waktunya? Kalau anak pulang sekolah, mungkin dia capek, mungkin dia lapar. Nah, itu. Kita menyampaikan nasihat, ini waktunya tidak tepat. Anak-anak itu biarkan dia istirahat, perutnya kenyang, baru bisa kita menyampaikan nasihat-nasihat kita, petuah-petuah kita. Kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau situasi dan kondisinya tidak tepat, maka ya apa yang kita sampaikan akan ditolak sama anak-anak kita. Ditambah lagi dengan pergaulan mereka dengan teman-teman yang kurang baik. Ya, artinya ikhlaskan niat kita ketika kita memberikan nasihat, agar nasihat itu tidak ditolak. Selalu malah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beserta keluarga dan anak-anak kita senantiasa selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan pernah kita lupakan. Jangan pernah kita lupakan. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau ada yang lain silakan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Qadarullah. Sana hanya satu pertanyaan hari ini, Ustaz. Oh ya. Langsung saja, Ustaz. Ya, gimana? Boleh langsung bagaimana baiknya, Ustaz? Kalau pertanyaan sudah sepertinya. Oh ya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tentunya di sana sini terdapat banyak kekurangan. Kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Kalau ada benarnya, tentunya itu datangnya
dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan taufik di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam mengajarkan anak-anak kita, di dalam mengarahkan anak-anak kita. Dan ingat bahwasanya tugas mendidik adalah tugas orang tua. Mendidik itu adalah ibadah, dan mendidik dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi Ustadz, keluarga kita semuanya. Semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam ilmu syar'i. Semoga Allah beri ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kepada teman semuanya,